Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kembali kita beribadah secara online di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Dan untuk kebaktian kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI. Dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dan kita sambut ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 14 ayat 1. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada hari Minggu ini didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang.
kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, bagi setiap kita yang telah mau mengaku dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa kita, firman Tuhan hendak memberitakan kabar gembira, berita anugerah pengampunan yang disediakan bagi kita, sebagaimana dituliskan dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-18 dan 19 yang mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka dalam namalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan hadirat Allah, serta yang mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pengampunan dosa tersedia bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kembali kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami boleh memiliki sikap hati seorang murid yang mau taat dan setia, agar kami juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar firman yang kami terima bukan berlalu begitu saja, tetapi dapat tersimpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku, firman Tuhan yang pada saat ini kita baca dan kita renungkan didasarkan pada kitab Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang terus merenungkan dan juga melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Di bulan-bulan Juli ini, di awal-awal kita diajak memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, yang tepatnya dirayakan pada tanggal 11 Juli. Nah, bicara tentang Hari Pekabaran Injil, dari beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja. Bagaimana kita diajak untuk memahami keterpanggilan kita, menjadi gereja yang murah hati, berbelas kasih, dan terus mau memandang apa yang menjadi pekerjaan Allah di sekitar kita. Kita sudah belajar bagaimana kita dipanggil untuk memiliki kedisiplinan sebagai murid. Kita juga telah dipanggil untuk mau hidup taat. Pekan lalu kita belajar bagaimana kita menjadi seorang yang taat. Nah, bicara tentang ketaatan, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ada hal yang pada saat ini hilang dalam kehidupan gereja. Bicara tentang ketaatan, ada yang saat ini menjadi krisis dalam kehidupan gereja. Apakah itu? Yaitu keteladanan. Banyak bicara tentang ketaatan, banyak bicara tentang kedisiplinan, tapi sedikit yang memberi teladan tentang hal itu. Banyak yang mencontohkan seharusnya begini berbuat baik, seharusnya begini taat akan firman, tapi ketika tidak ada keteladanan, maka jangan berharap itu semua bisa terjadi dalam kehidupan gereja. Dan hari ini kita belajar dari seorang hamba Abraham. Hamba Abraham yang kalau kita baca dari ayat yang pertama dalam Kejadian 24, hamba Abraham diminta untuk mencarikan bagi Ishak istri. Nah, saya tidak mau mempersoalkan tentang kenapa kok dicarikan dan lain sebagainya. Bukan tentang itu yang akan kita bahas secara khusus pada hari ini, tetapi kita mau melihat tentang hamba Abraham ini yang ketika ia diperintahkan untuk mencari istri bagi Ishak, ia melakukannya dengan taat. Tapi mengapa ia bisa melakukannya dengan taat? Mungkin ada yang berkata, ya iyalah Pak, namanya juga budak, namanya juga hamba, mau tidak mau ya harus taat dan lain sebagainya. Enggak serta-merta hanya tentang karena ia seorang budak. Enggak serta-merta hanya karena ia seorang hamba maka ia menjadi taat. Kalau kita membaca dari mulai ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36, hamba ini menceritakan kepada orang tua Ribka bagaimana sosok Abraham di matanya.
Ia menceritakan Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia menjadi kaya, ia memberikan segala sesuatu, kambing, domba, lembu, sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan. Dan ia juga melihat bagaimana Sarah, istri dari Abraham itu juga mendapatkan mujizat. Ketika di usianya yang tua, ia ternyata bisa melahirkan anak bagi Abraham. Pengalaman-pengalaman bersama dengan tuan dan nyonyanya, itu yang telah membuat hamba Abraham ini memiliki kesetiaan yang kuat. Bahkan ketika sebenarnya ia juga pernah berdebat gitu ya. Ia sempat ragu ketika diperintahkan oleh Abraham. Ia sendiri bertanya, bagaimana kalau dalam perjalanan ternyata ada hal-hal yang sulit. Kalau saya berjumpa dengan seorang perempuan dan dia tidak mau menjadi istri bagi Ishak bagaimana dan lain sebagainya. Sebenarnya hamba ini punya ketakutan, hamba ini punya keraguan. Tetapi ia bisa menjadi seorang yang taat dan setia karena ia melihat bagaimana tuan dan nyonyanya juga memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ketika ia melihat tuannya Abraham yang dengan patuh memegang janji Tuhan, ia juga belajar bagaimana ia patuh memegang janji Abraham. Ketika ia melihat bagaimana Abraham dan Sarah sebagai tuan dan nyonyanya hidup mau setia di hadapan Tuhan, ia juga belajar bagaimana ia setia di hadapan Abraham. Bahkan kalau kita membaca lebih lengkap ceritanya, ia juga pada akhirnya belajar percaya, setia dan berpengharapan kepada Allah. Ini yang mau kita renungkan pada saat ini. Bicara tentang ketaatan tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa keteladanan. Kalau gereja menginginkan semua warga jemaatnya, semua orang Kristen memiliki ketaatan kepada Tuhan, bagaimana para pemimpinnya, para pelayannya juga menunjukkan teladan yang baik. Dan kalau kita mau melihat anak-anak kita yang kecil bisa bertumbuh menjadi pribadi yang taat, bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan firman, akan orang tua dan lain sebagainya, maka buktikan itu juga dengan keteladanan tentang ketaatan. Banyak orang tua zaman sekarang pengennya simpel, anak-anaknya tolong ngedengerin, anak-anaknya tolong nurut. Tapi sikap hidup orang tuanya tidak mencerminkan kedisiplinan, ketaatan, sikap yang nurut pada sesuatu yang baik. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang kontradiktif. Ketaatan menular, tetapi ketidaktaatan juga menular. Abraham berhasil menularkan sikap taat dan setia lewat teladannya. Dan kalau kita selama ini masih terus menularkan ketidaktaatan, makanya kita akan menuai buah dari ketidaktaatan itu. Kita akan menuai jemaat yang sibuk dengan sikap-sikap pembangkangan, jemaat yang sibuk dengan manusia lamanya, jemaat yang masih sibuk dengan sikap keberdosaan. Kalau kita ingin melihat warga gereja bertumbuh, mari kita juga belajar menjadi teladan. Abraham menuai itu dengan hambanya yang pada akhirnya juga bisa menularkan ketaatan dan kesetiaan itu. Maka kita juga terpanggil untuk itu Bapak Ibu dan Saudara. Tanggal 11 kita merayakan Hari Pekabaran Injil. Enggak akan mungkin kita bisa mengabarkan Injil kalau kita tidak melakukan keteladanan tentang pekabaran Injil. Tidak akan mungkin kita juga akan melihat kabar baik diberitakan kalau kita sendiri tidak pernah meneladankan bagaimana kabar baik itu terjadi dalam hidup kita. Keteladanan paling penting. Tidak ada lain dan tidak bukan. Tanpa keteladanan, firman yang diceritakan dengan khotbah berapi-api pun sia-sia. Tidak akan mungkin ada keteladanan yang akan menularkan kebaikan jika itu juga dilakukan hanya ala kadarnya. Sekarang taat, besok enggak. Sekarang taat, besok enggak. Keteladanan harus konsisten. Keteladanan harus continue. Keteladanan tidak boleh berdasarkan mood. Mumpung baru ada event, saya mau kasih contoh yang baik. Mumpung baru pulang retreat, saya mau kasih contoh yang baik. Mumpung hari Minggu baru beres kebaktian, saya mau kasih teladan yang baik. Hari Senin sampai Sabtu kumat lagi, nggak akan mungkin. Bagaimana mau mencontohkan ketaatan kalau kita sendiri meneladankannya mut-mutan?
Keteladanan harus dilakukan secara kontinu. Hamba Abraham bisa menjadi pribadi yang taat dan setia karena ia menyaksikan bagaimana Abraham menjaganya dengan baik. Kalau kita bacakan ayat pertama, kita lihat nih, hamba yang diutus adalah hamba yang paling tua, hamba yang paling lama, bahkan menjadi sosok hamba yang diberikan segala kuasa dalam kehidupan rumah Abraham. Hambanya melihat bagaimana secara konsisten, secara kontinu Abraham memberi contoh dan teladan itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, jadilah teladan bagi setiap orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetap taat dari hal yang kecil, tetap taat dari hal yang sederhana. Tetapi ketika ketaatan yang sederhana itu dilakukan berulang dan konsisten, ketaatan itu akan tertular buat orang-orang di sekitar kita. Selamat memberitakan kabar sukacita, selamat memberitakan Injil Kristus dengan ketaatan dan keteladanan. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Jemaat, kami undang untuk duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dari kasih-Mu penuh
Jemaat, mari kita berdiri, kita persembahkan doa persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, di tengah pandemi saat ini, Bapa senantiasa memberikan kami yang terbaik, terkhusus kesehatan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah rasa syukur kami memberikan persembahan terbaik kami melalui persembahan yang kami himpun, baik di tengah keluarga kami masing-masing di rumah, bahkan di rumahmu ya Bapa. Berkati persembahan ini untuk menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan ketulusan hati untuk pelayanan kami di GKP Bogor ini. Berkati kami ya Bapa sebagai majelis yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kami hikmat daripadamu untuk kami mampu mengelola dengan penuh baik. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kini mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dalam syafaat kami. Kami kembali ingin berdoa dan melihat keadaan saudara-saudara kami di luar sana dan membawanya di dalam doa. Kami berdoa untuk keadaan bangsa ini yang pada saat ini kami semua masih mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemimpin kami yang mengambil kebijakan, biar setiap kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang tepat dan terbaik, sehingga penanganannya boleh semakin lebih cepat. Demikian juga kami berdoa untuk setiap tenaga medis dan tenaga lapangan yang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan berhadapan dengan berbagai risiko. Tuhan juga yang pada saat ini menjagai setiap mereka, membungkus mereka dengan keselamatan yang daripadamu, dan kami percaya Tuhan, Kau juga yang memberikan semangat dan pengharapan bagi setiap mereka, karena pada saat ini sudah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami, biarlah pengorbanan mereka tidak menjadi pengorbanan yang sia-sia. Kami juga berdoa untuk setiap kami warga masyarakat, biarlah kami semua juga boleh tetap menjadi warga masyarakat yang patuh, yang taat, yang disiplin, sehingga kami juga bersama-sama bahu-membahu dalam memerangi ataupun menangani penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap orang tua lansia yang pada saat ini dalam segala kerentanan tubuhnya terbatas untuk bisa melakukan banyak hal. Biarlah Tuhan juga yang tetap memeliharakan mereka semua. Peliharalah kesehatannya secara fisik, dan terlebih lagi Tuhan, peliharakanlah kesehatannya secara mental dan psikisnya, agar mereka semua tetap memiliki sukacita, mampu mengelola emosi, dan juga tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sekalipun harus menghadapi berbagai keterbatasan di masa pandemi saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan yang memberkati mereka. Demikian juga kami mengingat ya Tuhan, ada banyak cerita tentang penerimaan peserta didik baru, di mana ada banyak kendala, ada banyak perdebatan. Biarlah Tuhan, setiap pemimpin kami boleh mengambil kebijakan yang terbaik, yang tepat, tanpa mengorbankan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang sudah bekerja di luar rumah dengan kondisi-kondisi yang terbatas, biarlah mereka juga boleh bekerja dalam keadaan baik, sehat saat berangkat dan sehat saat pulang. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini terdampak dan sedang berjuang memulai usaha baru, mencari pekerjaan baru, ataupun yang pada saat ini sedang berjuang untuk memikirkan apa yang bisa dikreasikan ya Tuhan. Berkati, agar dengan segala keterbatasan yang mungkin pada saat ini dimiliki, sahabat-sahabat kami boleh memulai usaha baru, menemukan kembali pekerjaan baru ya Tuhan. Dan biarlah melalui setiap usaha yang dilakukan oleh setiap mereka, ada penghasilan dan ada berkat Tuhan yang boleh dinikmati untuk keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk gerejamu. Saat gerejamu sudah mulai kembali beribadah di gedung gereja, biarlah gerejamu boleh menjadi teladan yang hidupnya taat, yang hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama ya Tuhan. Dan kami percayakan untuk kondisi gerejamu, biar gerejamu tidak hanya fokus tentang apa yang menjadi seremoni, tetapi gerejamu juga fokus pada bagaimana memelihara kehidupan umat, bagaimana memelihara pembinaan-pembinaan yang baik untuk pertumbuhan rohani. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, gerejamu yang pada saat ini menyerahkan segenap kebutuhan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, saudari Rini Elizabeth yang pada saat ini masih berada di luar dalam kondisi hilang ya Tuhan. Kami yang pada saat ini masih belum tahu di mana
keberadaan yang bersangkutan, tapi kami percaya Tuhan yang pada saat ini menjaga dan melindunginya. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang jahat. Dan kami percaya dengan cara Tuhan, hari ini Elizabeth boleh kembali pulang ke rumah bersama dengan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan syafaat kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari melanjutkan kehidupan kita dengan tetap menjadi teladan dalam hal ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita juga akan menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan setia akan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.